Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat Oh, masih pada lemes? Sudah pada makan belum ini? Udah, Bu. Udah. Oh, lemes banget ini masih pagi nih. Nggak ada semangatnya. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan yang keempat ya, pertemuan hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang reaksi redoks ya, materi berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingin membahas sedikit ya tentang tugas ya. Tugasnya kan baru rilis semalam ya nilainya ya. Tugas apa? Proyek ataupun poster ya. Poster ataupun membuat alat uji elektrolit. Untuk poster ini kan yang saya nilai adalah tidak hanya ketepatan dalam pengiriman ya, maksudnya tugasnya apa, dikumpulkan tepat waktu. Kalau poster ini kan deadline-nya 4 hari. Jadi saya hitung terakhir kalian pertemuan itu hari apa? Jumat ya, Jumat 2 minggu 2 minggu yang lalu ya di bulan Januari. Berarti 4 hari setelah itu terlambat. Kemudian penilaiannya adalah relevan atau tidaknya suatu poster itu dengan instruksi soalnya ya, petunjuk soalnya itu kan lebih kepada contoh produk larutan elektrolit dan non elektrolit ya, bukan materi. Kebanyakan adalah materi. Kemudian kebanyakan juga copas dari Google ya, bener-bener plok gitu ya. Dan ada beberapa teman kalian juga yang sama gitu ya, sama. Jadi hanya ganti nama saja gitu ya. Buat saya ini apa ya? Sedikit kecewa gitu ya, sedikit kecewa dengan hanya cuma ganti nama saja. Padahal kan sebenarnya banyak gitu ya. Kalian mau ngambil gambar juga sebenarnya tidak masalah gitu. Cuman kalau misalkan sama persis seperti itu kan eh, apa ya? Mungkin kepepet, mungkin gimana saya juga nggak ngerti. Terus cuman ganti nama saja. Jadi jangan dikira saya tidak mengoreksi ataupun tidak melihat gitu ya, hanya langsung kasih nilai saja. Karena kan ini saya karena IPS 4 ini adalah hari terakhir ya, hari Jumat, jadi dikoreksinya terakhir. Nah, pas saya lihat kok ini sama dengan kelas lain gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan sama nilainya yang sudah saya koreksi langsung saya apa? Langsung saya nolkan nilainya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mau kembali nilainya ya berarti diperbaiki dulu gitu. Itu ya. Kejujuran itu penting buat saya. Sebesar apapun nilai kalian, kemudian sepintar apapun kalian, kalau misalkan copas ya tetap aja itu kan masalah kejujuran ya, masalah sikap juga, kemudian kedisiplinan juga gitu. Kemudian untuk masalah membuat alat ya, kalau untuk membuat alat berarti yang saya nilai adalah videonya, kemudian pengeditan videonya, kemudian percobaannya berhasil atau tidak, kemudian uji cobanya berhasil atau tidak, apakah ada gelembung atau tidak. Nah, itu menjadi penilaian. Kemudian langkah-langkahnya jelas, langkah-langkahnya jelas dan ada kesimpulan gitu ya. Kalau misalkan kerjasama berarti harus ada kerjasama tim. Itu juga dinilai kerjasama tim. Jangan hanya yang ngerjain ini cuma satu orang, tapi di situ ditulisnya 3 orang atau 4 orang, padahal yang ngerjain cuma satu orang. Jadi kalau misalkan kerja kelompok emang dinilai kerja sama timnya. Kalau misalkan tidak terlihat, berarti kan nilainya juga dikurangi. Jadi nilai maksimumnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan yang belum nih, yang belum mengumpulkan, di sini banyak sekali.
ada Dika Maulana, kemudian Fauzia, Kholidah, Muhammad Anam, Muhammad Anggana, Natasha, Ubaidillah, Wildan, Zahra. Ditunggu ya, ini ya tugasnya ya. Kemudian yang perbaikan tadi ditunggu juga. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, lebih baik ada nilainya daripada nilainya nol gitu ya. Soalnya ini kan masuknya ke nilai praktikum, nilai keterampilan. Jadi kalau misalkan tidak mengumpulkan, otomatis nilainya tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, berarti kan gimana nanti di rapotnya, gitu ya. Jadi masih saya tunggu untuk tugas yang belum mengumpulkan. Kalau memang apa pengen ada nilainya, kalau nggak ada ya sudah, terserah gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Oh, sudah ya. Oh, di saya tidak terlihat ya. Nanti kalau suaranya tidak apa, tidak keluar, nanti tolong kasih tahu saya ya. Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. materi hari ini adalah reaksi, reduksi, dan oksidasi. Atau yang kita sebut dengan reaksi redoks ya. Nah, untuk reaksi reduksi dan oksidasi ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada reaksi pembakaran, kemudian ada lagi pembuatan cuka dari alkohol, peristiwa pemecahan glukosa dalam tubuh, perkaratan besi gitu ya. Itu adalah contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, berikut ini adalah standar kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita langsung masuk ke materi ya. Untuk reaksi redoks di sini ada nyala kembang api ya, kemudian ada jembatan besi berkarat. Nah, ini kedua peristiwa ini merupakan reaksi kimia yang berkaitan dengan peristiwa reduksi dan oksidasi. Nah, lalu apa sih pengertian dari reaksi reduksi? Nah, untuk menjelaskan pengertian reaksi reduksi dan oksidasi, ada tiga konsep yang digunakan. Nah, yang pertama di sini ada oksidasi reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Contoh di sini oksidasi ada perkaratan logam. Perkaratan logam di sini contohnya besi ya. Nah, besi kalau misalkan bereaksi dengan oksigen, dia akan berkarat ini. Besi bereaksi dengan oksigen. Kemudian ada lagi pembakaran gas alam, ada CH4. CH4 ini adalah metana ya. Jadi kalau misalkan metana bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Ini ya, nanti ya. Atau pembakaran gas LPG. Kemudian ada lagi oksidasi glukosa dalam tubuh. Oksidasi belerang oleh KClO3.
Atau contoh lainnya adalah apa di sini? Nah, apel. Nah, apel yang dikupas. Nah, apel yang dikupas kalau misalkan kita diamkan, itu dia akan berubah warnanya. Nah, itu merupakan contoh dari oksidasi. Nah, lalu apa reduksi? Nah, kalau misalkan reduksi, contohnya di sini adalah proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini dia menggunakan apa? Karbon dioksida ya. Karbon dioksida, kemudian sinar matahari. Nah, sehingga apa ini? Menghasilkan zat gula dan oksigen. Atau contoh lainnya adalah pengolahan biji besi. Di sini ada reduksi biji besi Fe2O3 hematit ya oleh karbon monoksida, kemudian ada reduksi kromium 3 oksida oleh aluminium, kemudian ada reduksi tembaga 2 oksida oleh gas hidrogen. Jadi oksidasi di sini adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Oke, selanjutnya. Oksidasi reduksi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya di semester 1 tentang ikatan kimia. Ada reaksi kalsium dengan oksigen. Di sini contohnya kalsium dengan oksigen ya. Kalsium di sini melepaskan 2 elektron, kemudian ditangkap oleh oksigen gitu ya. Nah, Ca-nya ini karena dia melepaskan elektron, dia adalah oksidasi, sedangkan O-nya ini adalah reduksi karena dia menyerap elektron ya. Jadi menghasilkan senyawa kalsium oksida ya, CaO. Sama juga dengan reaksi kalsium dengan belerang nih ya. Ca-nya dia melepaskan 2 elektron ya. Nah, untuk mengikat ini ya. Kemudian menghasilkan CaS. Nah, Ca-nya di sini adalah oksidasi ya. Sedangkan S-nya adalah reduksi. Lalu oksidasi reduksi itu apa? Nah, oksidasi adalah pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah penyerapan elektron. Nah, contoh untuk reaksi oksidasi di sini ada K ya. K kita uraikan menjadi K plus elektron, kemudian Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Nah, untuk Al3 plus 3 elektron. Ada lagi contoh untuk reaksi reduksi. Di sini ada Cl2 plus 2 elektron, kemudian menghasilkan 2 Cl min, Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, ini adalah contoh dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kemudian yang ketiga, nah, oksidasi reduksi sebagai pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Untuk oksidator, reduktornya kita akan bahas minggu depan. Ini misalkan ada Ca ya, Ca ini beloknya 0, kemudian Ca2 plus beloknya plus 2, kemudian S ini beloknya 0, kemudian S2 min ini adalah min 2. Jadi kalau misalkan Ca ini, Ca-nya kan beloknya 0 ke Ca2 plus naik. Nah, kalau misalkan naik berarti oksidasi. Ini dia beloknya naik. Beloknya naik. Sedangkan kalau yang sedangkan untuk yang Cs, dari 0 ke min 2 itu adalah reduksi karena dia turun ya. Nah, kalau misalkan turun berarti penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya, ini adalah contohnya. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Oke, untuk bilangan oksidasi. Nah, lalu apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan muatan suatu unsur jika elektron valensi diberikan pada unsur lain yang keelektronegatifannya lebih besar. Contohnya seperti ini ya. Berapakah bilangan oksidasi H dan O dalam H2O? Kemudian, penulisan bilangan oksidasi berbeda dengan penulisan muatan suatu ion. Nah, bilangan oksidasi ditulis dengan tanda positif atau negatif di depan angka ya.
Kemudian ada muatan ion. Muatan ion ditulis dengan tanda positif atau negatif di belakang angka. Contoh di sini ada ion Ba2+. Ion Ba2+, dia mempunyai apa? Muatannya 2+. Berarti kalau misalkan muatan angka 2-nya dulu, baru positif. Kemudian bilok. Kalau bilok berarti apa? Positifnya dulu baru angka 2. Itu ya. Kemudian ada lagi ion O2-. Ion O2- mempunyai muatan 2-. Berarti angka 2 dulu baru negatif. Dan mempunyai bilok -2. Berarti negatifnya dulu baru 2. Itu ya. Beda penulisan kalau muatan dan bilok. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan bilok suatu unsur? Di sini ada beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Ini ya, oksidasi sama dengan 0. Lalu apa sih unsur bebas? Nah, di sini ada H2, N2, O2, F2, Cl2 itu ya. Bedakan antara unsur dan senyawa. Kalau misalkan senyawa itu dia lebih dari satu. Contoh di sini adalah NaCl. Nah, berarti kan ada unsur Na, ada unsur Cl. Nah, itu namanya senyawa. Tapi kalau Na-nya saja berarti itu adalah unsur, gitu ya. Kemudian ada H2SO4 itu adalah senyawa. Tapi kalau S-nya aja berarti unsur. Kemudian yang B, bilok H dalam senyawa sama dengan +1. Kecuali untuk senyawa hibrida logam. Hibrida logam di sini ada NaH ya, ada BaH. Nah, ini -1. Kemudian ada bilok O. Nah, bilok O pada senyawanya umumnya itu adalah -2. Kecuali dalam apa? Kecuali dalam senyawa peroksida. Di sini ada H2O2 ya. H2O2 itu berarti dia bilokannya -1. Kemudian ada senyawa superoksida. Biloknya -1/2. Jadi yang harus kalian ingat adalah bilok O sama dengan unsur bebas sama dengan 0 biloknya. Kemudian bilok H sama dengan +1. Kemudian bilok O sama dengan -2. Ini ya. Jadi yang A ini 0, kemudian +1, kemudian ini -2. Yang D, bilok unsur logam selalu bernilai positif. Contoh di sini adalah golongan 1A. Nah, golongan 1A, HLI, NaK, Rb, Cs, Fr. Di sini biloknya +1. Kemudian ada lagi golongan 2A. Nah, golongan 2A di sini ada Mg, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Itu adalah biloknya +2. Nah, ini ya. Ini biloknya nih. Jadi harus dihafalin nih golongan 1A, 2A, 3A ya. Selebihnya dibaca saja. Selanjutnya yang E. Bilok suatu unsur dalam ion monoatomik atau ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya apa? Bilok Fe. Nah, bilok Fe dalam ion Fe3+ itu +3. Kemudian bilok Fe dalam ion Fe2+ +2. Itu ya. Jadi kalau misalkan muatannya misal Na+ berarti biloknya +1. Cl- berarti biloknya -1 gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu unsur dalam ion, jadi kalau misalkan dalam bentuk ionnya, muatannya adalah sama dengan ionnya. Kemudian yang F. Bilok unsur logam, bilok unsur golongan 7A, di sini ada F, Cl, Br, I. Fluoro, kloro, bromo, iodo. Pada senyawanya itu adalah -1. Ingat ya, pada senyawa, bukan unsur. Kalau unsur berarti berapakah bilok F? 0. Berapakah bilok Cl? 0. Tapi kalau pada senyawa itu -1. Nah, jumlah bilok unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Jadi, kalau misalkan bilok-bilok suatu unsur itu dijumlahkan harus sama dengan 0. Contoh di sini adalah bilok H2SO4. Itu ya. Jadi, misalkan di sini kalau kita mau nyari jumlah bilok H2SO4, 2 dikali bilok H ditambah 1 kali bilok S
ditambah 4 kali bilog O harus sama dengan 0. Kemudian yang H. Jumlah bilog unsur-unsur dalam suatu ion poliatomik sama dengan muatannya. Sini contohnya ada bilog OH-. Nah, OH-. Kalau OH- berarti jumlahnya harus -1. Kemudian SO4 2-. SO4 2- berarti harus -2. Oke, contoh ya. Misal contohnya adalah H5IO6. Misal kita mau mencari bilog I. Nah, bagaimana caranya? Berarti jumlah bilog H5IO6 atau saya tulis aja di sini muatan saja ya. Berarti, nah ini hanya kan ada 5, saya tulis 5 di sini. 5 dikali bilog H, nah bilognya saya singkat jadi B.O.H. Kemudian ditambah I. I-nya kan ada 1, berarti 1 dikali bilog I ditambah O. O-nya ada berapa sini? O-nya ada 6, berarti 6 dikali bilog O. Nah, karena muatan H5IO6 ini tidak ada muatannya ya di atasnya nih, sesuai dengan aturan tadi. Aturan yang G ya. Jumlah bilog unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Nah, berarti di sini sama dengan 0. 5 dikali bilog H. Nah, masih ingat bilog H berapa? Tadi aturan yang B. Ada yang ingat berapa? +1 ya. Nah, aturan yang B tadi hanya itu adalah +1. Ditambah bilog I. Nah, bilog I kan kita yang mau cari nih. Karena belum diketahui, saya ganti dengan X ya. Berarti 1 dikali X sama dengan X. Maaf, ini pakai. Oke, kemudian ditambah 6 kali bilog O. Bilog O-nya berapa di sini? Aturan yang C. Tadi apa? Bilog O -2. Nah, -2. Jadi 0 sama dengan 5 dikali 1 berapa? Berapa, Rin? 5, Bu. 5, betul. 5 ditambah X. 6 dikali -2 berapa? -12. -12. 5 -12 berapa? -7. -7. -7 plus X. Berarti X-nya berapa? -7. +7. Ini ya. Ini kan pindah ruas ya. Ini sengaja saya tulis. Kalau sudah mengerti tidak apa-apa. Jadi X sama dengan 7. Berarti bilog I sama dengan 7. Gitu ya. Contoh lain, SO4 2-. Ini kan ada muatannya ya. Nah, ada muatannya berarti saya tulis di sini. Muatan SO4 2-. Berarti di sini S-nya ada 1. 1 dikali bilog S. Ditambah 4 dikali bilog O. Ini ya. SO4 2-. Nah, sini kan ada muatannya ya, -2. Nah, berarti saya tulis nih bilognya nih, -2. Tapi kalau tidak ada muatannya sama dengan 0. 1 kali bilog S. Nah, S-nya ini akan kita cari. Berarti X dikali 1 adalah X. Kemudian ditambah 4 dikali bilog O. Nah, bilog O-nya tadi kan -2 ya, aturan nomor B. Berarti -2. -2 sama dengan X ditambah 4 kali -2. -8. -8, betul. Berarti
Ini pindah ruas ya. Min 2, 8-nya pindah ruas jadi plus 8 sama dengan X. Jadi X-nya berapa? 6. X-nya adalah plus 6. Jadi bilog S sama dengan plus 6. Oke, ini udah ada jawabannya. Contoh lain. Tentukan bilangan atom S dalam H2SO4. Nah, berarti gimana nih? Saya tulis dulu sini ya. Kalau misalkan kalian bimbel di luar, biasanya suka agak beda ya. Nah, posisi H2SO4-nya di sebelah kanan. Boleh tidak, Bu? Nah, boleh saja ya. Hanya pindah-pindah saja, nggak masalah. Hanya kan ada 2, berarti 2 dikali bilog H. Ditambah S-nya ada 1, berarti 1 dikali bilog S. Ditambah, nah O-nya ada berapa nih? Ada 4 ya. Berarti 4 dikali bilog O. H2SO4-nya berapa muatannya? Berapa? 0 ya. Nah, 2 dikali bilog H. Bilog H berapa tadi? Plus 1 ya. Nah, plus 1. Kemudian 1 dikali bilog S. Nah, bilog S-nya yang akan kita cari. Berarti 1 dikali X sama dengan X. Plus 4 dikali bilog O. Bilog O-nya berapa? Min 2, Bu. Min 2, betul. 2 dikali 1 berapa? 2. 2 ditambah 2X. Ditambah X. 4 dikali min 2. Min 8. Min 8 plus 2. Plus 6. Berapa? Plus 6. Min 6 plus X. Ya, kemudian X-nya berarti berapa? X. 6, Bu. Ya, betul. Jadi X-nya adalah plus 6. Kalau nggak ngerti dari mana plus 6, pindahin aja ini ya, angka 6-nya nih. Kalau pindah ruas berarti jadi positif kan? Jadi 0 plus 6, hasilnya 6. Oke, jadi bilog S itu adalah plus 6. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, ini sudah ada jawabannya. Nanti kalau ada pertanyaan, jawabannya seperti ini. Mana ini tidak terlihat. Ya, jawabannya seperti ini. Atau mau seperti ini juga nggak masalah. Gitu ya. Mau seperti ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Atau misalkan ini yang muatan H2SO4-nya di sebelah kanan, misalkan berapakah bilog S? Berarti 2 kali bilog H ditambah 1 kali bilog S ditambah 4 kali bilog O sama dengan jumlah bilog H2SO4. Boleh itu. Kadangkala lebih enak di sebelah kanan ya, terserah bebas kalau saya. Kemudian tentukan bilangan oksidasi atom Cr dalam K2Cr2O7. Saya tulis dulu di sini. Muatan K2Cr2O7. Berarti 2 dikali, K-nya ada 2 di sini. Berarti 2 dikali bilog K. Kemudian ditambah Cr. Cr-nya ada 2. Berarti 2 dikali bilog Cr. Nah ya, ditambah 7 ya. 7 dikali bilog O. K2Cr2O7 berapa ini? Steven, Apa, Bu? bilognya. Muatan K2Cr2O7. Berapa? 0 ya. Nah, 0. Kalau dia tidak ada muatannya sama dengan 0. Kalau ada muatannya berarti sama dengan muatannya. 2 dikali bilog K. Ada yang ingat bilog K? Nah, berapakah aturan yang D? Plus 1. Berapa? Plus 1. Ingat ya, golongan 1A. HLINAKRBCSFR. Nah, K ini adalah golongan 1. Berarti plus 1.
Kemudian 2 dikali bilog CR. Nah, CR-nya kita nggak tahu nih. Berarti 2 dikali X. Berarti 2X. Ditambah 7 dikali bilog O. Bilog O-nya berapa? Min 2, Bu. Min 2, betul. Oke, berarti 0 sama dengan 2 dikali 1. 2. 2, betul. Plus 2X. 7 dikali min 2. Min 14. Min 14, betul. Min 14 plus 2. Min 12. Min 12. Oke, bener ya. Min 12 plus 2X. Nah, min 12-nya pindah ruas ini. Berarti positif ya. 0 ditambah 12. Kalau mau langsung boleh. Berarti 12 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah berapa? 6. 6. 12 per 2 sama dengan plus 6. Nah, jadi bilognya CR itu adalah plus 6. Gitu ya. Ya, dari sini ya, ada yang mau ditanyakan? Steven mau bertanya? Nabila? Enggak, Bu. Joel? Enggak, Bu. Enggak, oke. Sudah mengerti ya? Oke, ini adalah jawabannya. Kemudian di sini ada reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Ini kita akan bahas minggu depan ya. Jadi kalau misalkan bilognya sudah bisa, enak nanti masuk ke sininya. Oke, nanti kita akan minggu depan kita akan membicarakan persamaan reaksi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau tidak berarti setelah ini akan ada latihan. Latihannya, deadline-nya hari Selasa ya. Selasa, salah. Rabu kalau nggak salah. Nanti dilihat lagi petunjuknya. Hari Rabu ya kalau nggak salah. Ini adalah latihannya. Tentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa ion yang dicetak tebal. Contoh di sini, maaf bukan contoh, yang A pH3. Nah, pH3 berarti yang dicari adalah bilognya P. Kemudian yang B H3IO4 berarti yang dicari adalah bilognya I. NH4 plus, plusnya di atas ya, 4-nya di bawah, NH4 plus. Yang dicari berarti bilognya N. H2C2O4 berarti yang dicari bilognya C. KBRO4 berarti yang dicari bilognya BR. CR2O7 2 min, 2 minnya di atas ya. Berarti yang dicari adalah bilog CR. Na2S2O3. Yang dicari adalah bilognya S. Jadi dilihat nanti ini yang dicetak tebalnya yang mana. Kemudian KOH berarti bilog K yang dicari. NaH2PO4 berarti yang dicari adalah bilognya P. Itu ya. Jadi ini yang dicetak tebal yang dicari. Berapakah bilognya? Nah. Kemudian belum saya absen ya. Saya absen dulu. Hari ini Cantika Amelia ada? Cantika? Dika Maulana? Hadir, Bu. Dika Maulana. Elang. Hadir, Bu. Oke. Faujiah Anissa. Hadir, Bu. Fitria. Hadir, Bu. Fitria ada? Ada, Bu. Ada nggak? Ada. Gracia. Hadir, Bu. Suara dia Oh, iya. Holidah. Imam Rianto. Hadir, Bu. Immanuel. Hadir, Bu. Joel ya? Iya, hadir, Bu. Baban. Hadir. Ada tadi ya? Iya, Bu. Julian. Hadir, Bu.
Kezia, Hadir, Bu. Leila Putri, Hadir, Bu. Leon, Hadir, Bu. Muhammad Gali, Hadir, Bu. Muhammad Hairul Anam. Hadir, Bu. Kok sama suaranya? Saya hadir, Bu Anam. Oke, Muhammad Anggana, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Nanda, Nanda nggak, ini jarang ikut meet ini Nanda ya. Natasha, Nindya Putri, Novria Ramadhani, Hadir, Bu. Resti Herliana, Hadir, Bu. Rima Dwi Fitria, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Rizky Ramadan. Hadir, Bu. Nggak kesiangan lagi Rizky ya. Safira, Hadir, Bu. Sekar, Hadir, Bu. Syakila, Hadir, Bu. Siti Aminah, Hadir, Bu. Sofi, Hadir, Bu. Steven, Hadir, Bu. Ubaidillah, Hadir, Bu. Wildan, Hadir, Bu. Zahra ada? Ada yang belum dipanggil? Zahra, Nanda, Natasha, Nindya Putri, Julian Veron. Juan Ferran hadir, Bu. Oh, ada. Holida, Walidah HP-nya rusak, Bu. oh belum bener ya. Cantika. Oke, yang nggak ikut meet hari ini Cantika, Holida, Nanda, Natasha, Nindya, dan Zahra. Tolong kabarin saya nanti ya, kenapa nggak ikut meet. Oke, hari ini cukup ya meetnya ya. Jam 7.57, ntar lagi juga jam 8. Oh, jam 7.59. Oke, setelah ini akan ada tugas latihan, deadline-nya hari Rabu. Tolong dikerjakan, kalaupun jawabannya benar, tapi kalau terlambat nilainya dikurangi ya. Harusnya dapat nilai 100 jadi 80, jauh banget kan ya. Dari 100 ke 80. Atau misalkan minggu depan kan dibahas. Kalau sudah dibahas berarti nilainya akan turun lagi. Yang penting kalian mau mengerjakan, itu dikerjakan daripada tidak ada nilainya sama sekali. Dan nanti kalau tidak dikerjakan numpuk tugasnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih Gracia. Oke, saya akhiri saja meet kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.